joget lagi. Hah? Oke lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa nyanyi. Siang semuanya. Sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tanaman anggrek ya. Sebelumnya mungkin udah ada yang dengar mengenai tanaman anggrek ini. Mungkin sudah ya. Nah, di sini kita ada 5 jenis anggrek. Kalau untuk di sini, itu yang pertama ada namanya kayak anggrek bulan ini. Ini anggrek bulan. Anggrek bulan ini medianya itu dia mos itu semacam kayak lumut. Dan anggrek bulan ini kalau untuk penyiraman itu dia satu minggunya 2 kali. Dan penyiramannya itu langsung ke akar. Dan anggrek bulan ini untuk ketahanan bunganya itu bisa mencapai 3 sampai 5 bulan. Itu dari awal dia mekar sampai dia layu. Itu kalau untuk anggrek bulan. Yang kedua kita punya namanya anggrek dendrobium ini. Yang begini. Itu kalau seperti teman-teman lihat itu anggrek dendrobium itu medianya sabut. Batunya itu hanya penyangganya aja supaya dia tegak. Itu sabut. Tapi sabutnya yang udah steril, yang udah disterilkan karena nggak bisa sabut-sabut yang bekas-bekas langsung dari kelapa itu. Kalau untuk dendrobium itu dia ketahanan bunganya itu bisa 2 sampai 3 bulan. Dan untuk penyiraman anggrek dendrobium itu 1 harinya 2 kali, pagi dan sore. Dan yang ketiga, seperti teman-teman lihat ini namanya anggrek panda. Anggrek panda ini kita nggak menggunakan media, dia hanya model gantung seperti ini. Dan daunnya ini dia seperti daun kelapa gitu. Penyiramannya 1 hari 4 kali. Itu jam 8, jam 12, jam 2, jam 4 sore. Kenapa dia penyiramannya sebanyak itu? Karena sebanyak apapun sih dia disiram, airnya bakalan jatuh ke bawah. Dia nggak ada untuk pot penopang dia untuk airnya itu. Dan keempat ini kita ada namanya anggrek katalia. Anggrek katalia ini medianya tuh sama dengan dendrobium sabut. Bisa juga kalau untuk pakai arang itu bisa juga arang, itu pakis itu juga bisa. Untuk penyiraman anggrek katalia ini kita di sini 1 hari 2 kali. Dan jangan terlalu kena di daun juga, nanti dia jadi busuk di daun. Di akar juga nggak boleh terlalu banyak juga. Dan yang terakhir kita juga punya anggrek tanah teman-teman. Anggrek tanah seperti namanya dia medianya berupa tanah. Untuk penyiraman sama 1 hari 2 kali. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya sedikit-sedikit. Ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau nggak ada kita biar langsung ke penyiraman. Nanti biar dijelaskan dengan cara menyiramannya. Kenapa dia dari bawah ke atas? Karena kalau misalnya dari atas ke bawah dia bakalan tidak kena dengan balik daun. Karena penyakit anggrek ini dia sering terjadi di balik daun. Bisa kopi juga kan bentar, jadi nelpon awak. Ada door. Kalau ada yang mau coba boleh. Coba lah. Ya penyiramannya itu dari bawah ke atas. Udah.
udah keren kali nih. Dari keren kali. Iya udah ganteng kali. Excellent up. Kau lah. Keren aja. Kelompok gue nih. Kelompok lain. Dari bawah ke atas. Ya. Ya, oke. Nah, Ini aku buat 5 jadi satu. Ini aku balut menjadi satu. Cara pembalutan anggrek ini anggrek dendrobium ya, yang seperti itu. Oke, kita balut ya. Tangan kanan kita letakkan sabut. Terus tangan kirinya itu tanamannya. Kita beginikan ya. Kita satukan tangan kiri kita ke tangan kanan. Terus kita balut dia ke arah kiri. Dia harus ketat, jangan sampai goyang. Misalnya kalau sabutnya kurang besar dia balutannya, kita tambahi sabut. Tapi ini kita sisakan, jangan kita langsung ginikan, dia harus ada tersisa. Dan kita sambung dia begini. Lanjut kita balut. Kalau udah selesai dibalut, itu kita karet. Apa fungsinya dikaret? Supaya medianya nggak berseret kemana-mana. Tinggal kita tanam. Ada kuku untuk bunga, ada untuk kuku daun, dan untuk kuku apa? Kuku bunga itu namanya Dophyota tujuh. Kuku bunga dan kuku daun itu digunakan dengan seminggu 2 kali. Takarannya kita buat caranya 1 sendok teh. Dilarutkan ke air sebanyak 1 liter air. Dan untuk kuku akarnya seperti yang tadi yang ditabur itu 10 sampai 20 butir per 2 bulan sekali. Jangan sampai dia menaruhnya kena di sisi-sisi daunnya ini. Dan kalau kita nyiram dia terbang. Kalau dia kena di sini-sininya itu dia bakalan daunnya mengkuning. Kalau bisa tetap di daerah akarnya ditabur. Ada juga kita namanya siram insek. Insek itu sering terjadi di penyakit anggrek itu sering muncul di balik daun. Kita menggunakan insek ini kita pakai seminggu 2 kali. Mungkin kalau yang untuk pribadi itu seminggu sekali cukup. Tapi kita seminggu 2 kali. Kita banyak dengan tanaman lain juga mau apalagi dia kalau ditaruh di atas pohon. Juga aku nggak banyak dengan tanaman lain itu perlu menggunakan insek. Kita menggunakan namanya marshal. Itu seminggu sekali. Untuk takarannya untuk 1 cc 1 liter air. Jadi kayak pemakaian itu 1:1. Tapi kalau misalnya tanaman di rumah kayak untuk anggrek punya penyakit bisa naik banyak bisa 2:1 bisa. Dan kalau untuk vitamin ini beda dengan pupuk. Kalau vitamin ini boleh digunakan tapi jangan terlalu sering. Kayak misalnya seminggu sekali atau per 2 minggu sekali. Ini bisa mengatasi misalnya kalau tanaman anggreknya itu stres, dia kayak kuning, perpindahan cuaca begitu. Kadang kan ada yang drop karena sudah sempat di tempat yang dingin tiba-tiba ke tempat yang panas gitu. Kalau untuk aku ulangin dari awal ya, tapi mungkin ada sedikit lupa. Kalau untuk anggrek bulan ini penempatan lokasinya dia nggak boleh di tempat yang panas. Dia harus di tempat yang benar-benar teduh. Kenapa harus di tempat yang teduh? Karena kalau misalnya di tempat yang panas dia daunnya mengkuning. Nggak cocok kecuali anggrek dendrobium. Itu boleh di tempat yang panas itu ya, dari lainnya. Itu boleh di tempat yang panas, tapi tetap nggak boleh secara langsung. Harus ada atap-atapnya kayak kita ini. Untuk anggrek yang lain pun boleh dengan kayak dendrobium. Kecuali anggrek bulan aja sih yang harus tempat yang ini benar. Selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Muhammad Farizal, saya perwakilan dari Universitas Sumatera Utara. Jadi kami di sini ingin melakukan interview pertanyaan tentang budidaya tanaman anggrek. Tadi kan setelah field trip ada mungkin beberapa pertanyaan dari teman-teman kita tentang terkait budidaya anggrek. Siapa mulai?
Yang pertama itu Bu, nama dari Ibu sendiri, nama Ibu. Oh iya, perkenalkan nama saya Rona Buristorus. Betul anggrek di sini sudah 6 tahun. Nah, untuk lokasi sendiri Bu, lokasi tempat ini di mana ya Bu? Tadi katanya ada 2 lokasi. Kalau lokasi memang ada 2, satu di Pelajar, satunya lagi di Tiga Dolo. Tadi kan udah ada beberapa anggrek yang udah ditunjukkan medianya Bu. Jadi ada satu lagi itu anggrek ada anggrek tanah. Dendrobium, Vanda sama tanah ya Bu. Iya, anggrek tanah. Jadi ada tadi satu media tanah itu kan cukup unik Bu, cukup jarang dilakukan. Jadi untuk budidaya anggrek tanah itu seperti apa Bu? Kalau anggrek tanah itu sebenarnya kita untuk pelengkap aja. Kalau kita fokusnya untuk ini Dendrobium, anggrek bulan, Panda dan Cattleya. Itu kita fokusnya karena kan anggrek tanah kan koleksi warna kita cuma 1. Seperti itu dia. Tapi kalau Dendrobium koleksinya banyak. Sama seperti anggrek bulan, Panda juga dan Cattleya. Kalau yang tanah dia warna apa? Kalau itu Yang satu. yang iya itu hanya pelengkap aja karena kebetulan kan orang banyak anggrek tanah gitu. Jadi itu kebetulan itu satu warna. Warnanya dia itu putih kepingan bisa dibilang pink. Untuk teknik budidaya sendiri Bu, itu perbanyakannya itu hanya menggunakan keki saja atau gimana Bu? Kalau kita membudidayakannya ini memperbanyak ini kita bukan kita speak di sini tapi kita impornya kita beli langsung bibit dari luar. Dari Bangkok. Dari Bangkok. Kita langsung dari Bangkok. Kalau Berarti sampai ke sini udah jadi bibit. udah jadi tapi dia belum sempurna, ibaratnya dia baru beberapa senti lah gitu. Jadi kita rawat sampai dia dewasa. Oh iya. Selanjutnya Bu, terkait kendala dari budidaya ini Bu, di daerah sini kendala budidayanya apa aja gitu? Terkendalanya gitu. Terkendalanya kalau di sini kan satu permukimannya kan padat, panas gitu. Kalau anggrek itu cuacanya itu ibaratnya dia lebih banyak angin, seperti cuacanya agak dingin, nggak terlalu panas seperti Tiga Dolo. Seperti itu. Ibu pernah bantu yang di Tiga Dolo atau memang 6 tahun itu di Medan aja? Kalau kita sebenarnya di sini. Di sini. Karena kan beda di sini dengan di sana kan karyawan sini sana. Cuma kita pernah terjun ke sana itu pun cuma sebentar, cumanya 3 hari aja gitu. Menurut Ibu lebih bagus pertumbuhan anggrek yang di sini atau yang di sana? Sebenarnya sama aja, cuma di sana cuacanya dia karena lebih terbuka, hawanya lebih segar gitu, itu aja. Kalau di sini kan dia pengap. Gitu. Jadi untuk perkembangan ininya dia baratnya untuk pembuahan itu dia agak lambat karena pengap cuacanya. Selanjutnya Bu, terkait mungkin pemasaran. Jadi yang membeli itu apakah emang ada agennya sebagai bunga potong atau emang ada pelanggan tetap atau jadi reseller gitu atau gimana? Oke, kalau itu memang ya. Di sini kita ada dia pelanggan tetap seperti pelanggan lama. Dan ada juga orang yang datang kemari gitu. Baru ada juga beli bunga potong itu semacam floris saja. Nah, kalau kita tidak penjualan online kita memang beberapa tahun yang lalu, setelah beberapa tahun ini. Kalau dulu kita pemasarannya di sini aja. Karena kan kebanyakan pembelinya itu kan ibaratnya pedagang kaki lima. Jadi kalau kita pasarkan dia itu dia terbuka gitu luas atau kayak mana kan kasihan. Gitu. Karena harganya kan grosir dengan kaki lima berbeda. Untuk hama sama penyakit yang sering di sini contoh sepertinya ciri-cirinya seperti apa? Kalau hamanya sih mungkin di sini ada nyamuk, lalat. Kalau kita kebanyakan nyamuk dan juga lalat itu akan juga penyakit. Seperti lalat bakal menggagalkan kuntumnya untuk berkembang. Baru semacam kayak kupu-kupu kan kalau dia hinggap kayak gitu kan dia bakal bertelur jadi ulat. Nah itu makanya kita dalam seminggu itu kita menghama 2 kali agar jangan ada ulat, penyakit, segala macam. Dari 6 tahun yang Ibu bilang di sini, menurut Ibu anggrek jenis apa yang paling sulit dibudidayakan di sini? Kalau sebenarnya kalau di sini yang sulit itu Phalaenopsis, anggrek bulan. Karena dia kan cuacanya dia lebih teduh dan agak dingin seperti gitu.
Jadi itu kita rawat dia bukan di sini, tapi kita rawatnya itu ada di Tiga Dolo. Cuma kita pemasarannya aja di sini. Untuk bibit yang diperoleh tadi, semua jenis yang ada di sini itu bibitnya diperoleh dari Bangkok itu atau? Iya, dari Bangkok. Kita semuanya dari sana. Kita kalau splitnya itu ibaratnya itu karena tunas samping keki. Itu aja, tapi kan itu aja dia. Jadi kalau kita supaya ada persilangan split yang lainnya lagi, kita beli dari luar. Berarti murni dari luar. Iya, bukan di sini. Ada lagi, ada lagi. Izin Bu, seperti yang Ibu bilang tadi kan, kalau untuk masalah hama dan penyakit kan biasanya kan ini nyamuk atau apa. Itu saya lebih kurang, saya mau ingin tahu cara di sini itu untuk penanganannya dia. Misalnya ada tanaman yang terkena penyakit, apakah akan dibuang saja atau ada mungkin beberapa treatment untuk menyelamatkannya? Yang kena hamanya kan kita lihat dulu bagaimana. Contohnya dia dimakan ulat. Ini semuanya habis atau semacam kayak di sini keong. Kan habis dia. Jadi kita mengatasinya itu kita hama dan ada juga dia pupuk keong itu untuk di sini juga. Jadi itu kita tempatkan itu dia tempatnya mesti lebih teduh lagi supaya dia pertumbuhannya lebih sempurna lagi. Karena dia pohonnya dia dan akar dia masih sempurna. Itu dia. Ada lagi? Kami mau nanya sedikit tentang yang tanah ya, tanah. Mengenai penyiramannya dan penyiraman, lalu apa lagi? Media dan durasi penyiramannya itu bagaimana ya untuk anggrek tanah sendiri? Kalau anggrek tanah seperti penyiramannya sama kita seperti menyiram tanaman ya seperti lainnya. Cuma ada perbedaannya anggrek tanah dengan penyiramannya ini. Kalau media kan dia otomatis sabut. Kalau anggrek ini dia kita nyiramnya itu mulai dari bawah ke atas. Mungkin tadi sudah ya kan, dari atas ke bawah. Kenapa kita menyiram itu dari bawah ke atas? Karena somasi matanya itu ada di bawah. Yang gampang terserang penyakit dia bukan dari atas tapi dia dari bawah. Seperti itu. Kalau untuk anggrek tanah kan sama seperti tanaman lain ini. Dua kali pagi sore. Cuma dia setiap hari. Itu pun kita lihat juga. Kalau tanah dia masih lembab, betul-betul kita nggak perlu siram. Medianya hanya tanah atau ada Kalau campuran yang lain? itu kalau anggrek tanah supaya kalau tanah aja kita taruh, otomatis dia kan semakin seiring waktu dan lama dia kan lebih padat mengeras. Jadi kita pakai apa? Sekamnya apa? Kulit padi. Jadi kan dia agak gembur, jadi nggak padat seperti itu. Berarti dua campuran itu. Tapi supaya dia juga perkembangan akarnya itu lebih cepat. Untuk pemupukan, untuk anggrek Sama tanah? seperti ini. Sama. Sama. Kalau kita memupuk ini, kita memupuk itu juga. Sama. Berarti di sini semuanya medianya rata dengan sekam atau Kalau yang bagian seperti ini, kalau yang bagian tanaman hias seperti itu, tapi kalau dendro kayak gini sabut, beda dengan panda dan beda juga dengan bulan. Kalau bulan Kenapa memilih sabut? Kenapa genteng kalau nggak salah kan sama arang juga ada? boleh, arang juga kita boleh, tapi kan arang itu kan untuk mengganjalnya ini kan dia tidak kokoh. Kalau anggrek ini dia mesti nggak boleh dia goyang. Bisa. Baru kedua, arang itu dia tidak menyimpan air. Kalau sabut dia setidaknya dia menyimpan air dan untuk melembabkan akarnya. Berarti lebih baik aja gitu digunakan. Iya, tapi kalau sabutnya dia yang sudah steril, yang tidak seperti yang dipajak. Kalau kita pakai seperti yang dipajak, dia bakalan cepat berjamur dan juga cepat mematikan akar busuk. Cara mensterilkannya gimana, Bu? Ya itu kita, kalau kita kan ya, kalau di sini kita kan sudah, kita langsung beli. Itu dari sana itu sudah disterilkan dengan semacam kayak antrako yang sudah direndam. Direndam setelah berapa hari baru dicuci, dikeringkan, dibersihkan lagi kembali. Ada tambahan lain? Untuk terakhir nih Bu ya, apa sih harapan pembudidaya seperti ibu-ibu sekalian kepada kami mahasiswa ini untuk mengembangkan atau gimana supaya bisa lebih baik ke depannya industri anggrek ini sendiri gitu?
Atau misalnya Ibu berharap kami supaya lebih memperluas pasarnya dengan mempromosikannya atau menambah informasi? Kalau itu sih namanya kita kan kalau kita kan sebagai pekerja saja itu kan sudah ada unsurnya dan juga ada juga manajernya. Memang sih ini sudah diperluas, ada juga kita penjualan online semacam banyak juga, ada juga semacam itu juga udah kita luaskan juga ya. Tapi ya kalau mau diperluas juga sama adik-adik ya terima kasih juga. Karena kenapa? Jadi banyak orang yang lebih mengenal tanaman anggrek gitu, jadi lebih tahu tempatnya di mana. Mungkin sekian interview dari kami Bu. Terima kasih telah meluangkan waktunya Bu. Terima kasih sama-sama semuanya. Terima kasih ya Bu.